warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza, saya Tentor di Naomi. Hari ini saya akan mempelajari materi IPS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Apa kabar sampai hari ini? Baik. Gimana sekolahnya? Menyenangkan? Sedikit. Kenapa sedikit? Cuma Kecapean. Karena kelamaan pulang ya. Berarti tadi di sekolah belajar apa aja? IPS, terus Indonesia, olahraga. Tapi ada juga pelajaran sorenya. Sorenya apa tuh? Al-Quran dan hadis dan itu. Itu Al-Quran dan hadisnya menghafal ya? Kayak menghafal gitu atau enggak? Iya, menghafal. Kecapean. Tapi ya habis itu ya. Tapi kita harus semangat. Masih semangat kan? Ya. Kita belajar apa saja tentang kemarin? Kemarin kita bahas soal ya? Kemarin itu kita bahas soal. Ya. Sekarang kita pembiasaan melestarikan tanah. Kan kalau bisa metode vegetatifnya udah kemana? Metode Vegetatif. Kayaknya udah deh. Karena kan di SD kan ada juga pelajaran kayak gitu. Iya. Udah pernah kita. Oke. Artinya kalau atau aktivitas manusia pada zaman praksara Boleh. Oke. Jelaskan dulu ya. Nah, di sini ada namanya aktivitas manusia pada zaman praksara. Nah, pada awal kehidupan ini kan misalnya manusia praksara itu memiliki kecerdasan intelektual misalnya terbatas kan, sehingga mereka hidup secara sederhana gitu karena ada juga minim pengetahuan gitu kan. Nah, di sini kalau di dalam zaman praksara ini dia masih banyak kecerdasan intelektual gitu. Terus manusia pada zaman praksara ini hidupnya dengan cara bergantung dengan alam sekitar. Nah gitu, misalnya dengan seiringnya perkembangan zaman, terus kemampuan masyarakat praksara ini terus berkembang sehingga mulai berkreasi, menciptakan benda-benda yang dapat membantu mereka dalam mempertahankan kehidupan gitu. Terus misalnya ada juga dalam lambat lautnya dia kan kehidupan orang ini pun semakin berkembang sesuai perkembangan zamannya, tapi di sini kan harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan manusia pada masa praksara itu. Misalnya terus di sini ada juga para ahli membagikan beberapa adat praksara. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di sini dengan masa berburu itu bersamaan dia dengan zaman manusia pada masa ini, dia masih sangat sederhana. Manusia hanya mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh alam tanpa diolah terlebih dahulu. Berarti ibaratnya di sini berburu orang itu tidak mengolahnya dulu, langsung mereka memakan. Tapi ada juga sampai saat ini masih mentah gitu, karena langsung mereka tidak mengolahnya lagi. Itu namanya pas habis berburu orang atau menyembelihnya langsung dibersihkan, kemudian mereka langsung memakannya. Tapi pada zaman ini ada juga nggak tahu tempatnya di mana, orang itu maksudnya kalau memasak daging gitu kan, langsung dirajang langsung dimakan gitu, diiris-irisnya langsung dimakan gitu. Terus di sini pada masih di zaman masa berburu ini kan, ada juga kehidupan ekonominya. Manusia itu berburu terus mengumpulkan makanan tingkat sederhana, misalnya menggantungkan kehidupannya pada kondisi alam seperti yang awal tadi kan, untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Terus
mereka berburu binatang serta mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan dan dedaunan gitu. Tapi itu kayak buah-buahan, dedaunan itu alami dari alam gitu. Alami dari alam, tanpa, maksudnya kalau zaman sekarang kita udah ada bercocok tanam kan, tapi kalau di masa ini ekonominya dia berlangsung dari alamnya langsung gitu. Misalnya ada buah apa, dulu kan ada namanya rambutan hutan, anggur hutan kan, banyak kok di hutan sana kan sudah banyak banyak buah-buahan gitu kan. Nah, sayuran ada mungkin, tapi kan kita nggak tahu pilihannya sayurnya seperti apa. Sedangkan kalau misalnya, tapi alimah rasa udah ada lah pada zaman dahulu, makanya bibitnya ada di masa sekarang kan gitu. Terus di sini nah kalau misalnya pada zaman itu ekonominya misalnya mereka kan berkumpul di satu tempat ini. Nah, misalnya kita sekarang berkumpul di sini, tapi jika makanan di seputaran itu sudah menipis, mereka akan berpindah ke tempat lain gitu. Jadi kan tempat tinggalnya tidak menetap. Kalau kita sekarang ini kan menetap, kalau di sini sampai bertahun-tahun di sini kan. Tapi kalau orang itu berpindah-pindah, misalnya bertempat di hutan sini, misalnya sebelah sini, terus di seputaran itu kan mau habis, penghabisan ekonomi atau makanan gitu kan, baik umbi-umbian tadi, terus misalnya kayak sayur-sayuran gitu. Nah, maka orang ini akan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain gitu. Nah, terus di sini itu adalah kehidupan ekonomi. Sedangkan kehidupan sosial di sini pada zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan tidak sederhana tadi, dia akan berpindah-pindah nih. Cara menetapnya tidak menetap gitu kan, tapi dia berpindah-pindah. Karena mereka mereka memiliki tempat tinggal yang dekat dengan bahan makanan dan sumber air gitu. Dimana berarti orang tuh di sini harus selain sumber makanan yang harus dekat di sekeliling mereka, mereka juga perlu sumber air. Selain itu, manusia pada